Kemudian kalau di rumah, malam itu menjadi TikTok, obrolan sambil ngetek untuk kemudian kita berbincang tentang kemajuan rumah tangga. Baru kemudian ada meeting monthly itu sama semua keluarga, termasuk ibu saya, mertua, dan juga bibi. Karena bibi juga bukan sekedar bibi, karena bibi harus tahu tentang arahan rumah ini ke depan seperti apa, target-targetnya, apa yang boleh. Itu dimulai karena anak saya waktu itu ada alergi sekitar 90 alergi lebih. Jadi akhirnya terjadilah meeting keluarga yang harus membahasakan bahwa anak saya nggak boleh makan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah dari situ ternyata komunikasi diperbaiki, ternyata ada perbaikan dalam amal soleh juga. Nah, saya kira ini menjadi, mohon maaf, bukan berarti rumah tangga saya udah luar biasa baiknya, tapi saya mengamati banyak problematika dalam permasalahan rumah tangga di Indonesia. Itu bad communication banget, gak bagus komunikasinya. Bapak harus tahu Jawa Barat termasuk yang, mohon maaf, yang jandanya juga tinggi. Di Garut itu paling tinggi Pak, se-Indonesia, Garut. Gak usah tepuk tangan, itu bukan prestasi Pak. Garut itu Pak banyak jambu batunya. Apa Ustaz jambu batu? Janda manis baru beranak satu. Oh, bahaya Pak. Saya ngisi di Garut, pernah lagi ngisi di Garut, di depan itu jamaah perempuan langsung gini. Saya bilang, teteh mohon maaf, jangan goda saya. Satu, iman saya tipis. Yang kedua, teteh jangan berpikir bahwa Ustaz itu kaya raya. Tidak, saya nggak punya apa-apa. Kemudian tetehnya bilang, nggak apa-apa Ustaz, abi mah beung harda. Antukan saya jadi kepikiran itu. Saya pernah itu Garut, jandanya banyak, mohon maaf ya ketika di Garut. Jadi saya kira mohon maaf, ini satu hal yang saya amati. Makanya waktu dengan Pak Joko dengan DP3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana, kita pernah diskusi tentang tingkat perceraian yang tinggi di anak muda dari usia 20 sampai 30 tahun. Udah banyak yang cerai Pak. Tinggi, tapi more than 50% itu cerai lagi. Nikahnya tinggi, tapi cerainya juga tinggi. Akhirnya saya coba rumuskan, ternyata permasalahannya di komunikasi. Salah satunya bukan cuma masalah KDRT maksudnya. Kekerasan dalam rumah tangga ataupun masalah ekonomi, tetapi masalah yang paling penting itu tentang komunikasi. Dan kalau kita mau telisik lebih jauh, sebetulnya masalah agama. Agama itu kan dalam bahasa Sanskerta A itu tidak, agama itu kacau. Sehingga agama hadir untuk membuat kehidupan manusia itu supaya tidak kacau sebetulnya. Sebetulnya kalau orang kembali kepada nilai-nilai agama, termasuk Islam ketika kembali ke nilai agama, itu sebetulnya insya Allah aman. Tetapi umat Islam ini, kalau kata Profesor Latif Awaludin di Bandung itu mengatakan, Islam itu kaya akan nilai teoritis tapi miskin nilai praktek. Yang mempraktekkan nilai-nilainya bermasalah semua. Mungkin kita dengar ada kisah Kiai cabul, Ustadz cabul, itu sangat mencoreng nama baik kami. Jadi saya pernah lagi jalan-jalan di mana ketemu teman kuliah saya, tuh lihat Ustadz cabul, padahal saya nggak cabul. Yang cabul yang lain tapi jadi korban, saya juga. Pesantren kok bisa? Yang mohon maaf, yang banyak korupsi itu kira-kira yang Islam atau bukan? Halo, Assalamualaikum. Yang Islam atau bukan? Kira-kira yang suka merampok banyaknya Islam atau bukan? Di Indonesia. Maka kemudian saya ditanya, kalau Islam agama yang benar, kenapa seperti itu? Ya sama ketika saya ke Jepang. Ketika saya di Jepang ditanya, Boni, you want drink sake? Saya bilang enggak, saya nggak minum sake, haram. Terus dia bilang, my friend Muslim, but he drink sake. Teman saya Muslim juga, tapi dia minum sake. So what different? Apa bedanya? Saya bilang ya, I'm good Muslim, this the bad ones. Muslim yang baik, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, tunduk dan patuh. Berusaha untuk terima sebaik-baiknya. Saya mungkin gak sesoleh bapak-bapak yang ada di sini atau ibu-ibu yang di sini. Saya menemukan Islam benar-benar cari Pak. Saya baca bukunya Hasan, saya baca bukunya kemudian dan Ansori, Kiai Haji dan Ansori. Saya baca kemudian Sirah Nabawiyah, yaitu ada Kiai Haji Munawar Khalil dari Surabaya. Untuk benar-benar mendapatkan apa saya harus dalam beragama itu kenapa? Kenapa saya harus bertuhan? Kenapa saya harus kemudian mengikuti aturan-aturan ini? Saya nggak bisa sholat tuh Pak. Kalau saya disuruh sholat, saya bilang ke ibu saya, jangan suruh saya sholat. Kalau saya sholat, maka saya akan sholat karena ibu, bukan karena Tuhan saya. Saya dulu kuliah di FIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi Pak. Saya ambil public relation. Jadi saya cari Pak. Dalam pencarian itu tahun 2012 baru saya memutuskan Pak, Bismillah, Islam menjadi sebuah prinsip hidup, jalan hidup saya.
kemudian belajar Al-Quran. Saya ketika pelajari Al-Quran, hada bayanul linnas wa huda wa mau'izatul muttaqin. Ini Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup manusia. Jika seorang muslim kembali kepada nilai-nilai Al-Quran, sebetulnya selamat gitu. Di sini ada do and done-nya. Nggak boleh gini, harus begini. Islam tidak mengajarkan fraud, Islam tidak mengajarkan korupsi, Islam nggak mengajarkan kita berbuat kasar, zulim sama orang. Islam ternyata mengajarkan kita segala nilai-nilai kebaikan. Saya kira ada hal-hal di mana yang semua agama kita sepakat untuk kemudian mencintai nilai-nilai kebaikan. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka di Bandung ini Pak, dulu saya lamanya di Jogja. 2017 saya tertolak di Bandung karena ada satu hal yang kemudian memfitnah besar kepada saya. Saya nikmati ujian itu, tetapi di saat satu Bandung tidak mau menerima saya, Jogja lah yang menerima saya. Maka saya sampaikan kepada Pak Joko, saya sangat mencintai Jogja, tapi yang di Jogja belum tentu mencintai saya. Saya di Jogja, balik lagi ke Bandung, bikin kegiatan 2023, saya bikin kegiatan untuk kemudian balik ke Bandung. Karena Kiai saya mengatakan, kenapa tidak balik lagi ke Bandung? Saya bilang capek ketika dakwah di Bandung, besar sedikit kita kemudian difitnah, menghilang sedikit kita dicarikan, serba salah. Kata Kiai, kalau masih kemudian kau berdakwah mengharapkan kemudian pembicaraan dari orang lain, masih terpengaruh dengan bicaraan orang lain, itu bukan dakwah, belum lillah. Maka akhirnya dibuatlah Majelis Satu Rasa. Saya buat selama 3 tahun ini, sudah jalan kitab yang ketiga dari Tasirul Khalaq, kitab-kitab yang lain. Dan kitab Tasirul Khalaq di tahun pertama saya jadikan buku kajian selama 1 tahun, yang nanti akan saya hadiahkan kepada Profesor Lapi, mudah-mudahan diterima sebagai satu bentuk karya kami bakti kepada Indonesia, Bandung terutama, untuk memperbaiki generasi bangsa yang menjadi lebih baik, dengan judul Akhlak Mulia. Ketika beribadah tanpa cinta, maka yang hanya ada itu adalah rasa kecewa, putus asa. Terakhir, saya akan ada satu pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menggugah kita semua. Yang muslim, enak bulan puasa atau selain bulan puasa? Masya Allah. Jadi enak puasa atau tidak puasa? Puasa. Puasa itu enaknya pas sahurnya, pas puasanya, atau pas bukanya? Tidak. Wah, mulai kelihatan kualitas iman ya. Enak tarawih atau enggak tarawih? Tarawih enaknya panjang atau pendek? Jadi Pak kebayang kalau WRRI kemudian mengundang mahasiswanya yaitu Muzamil untuk sholat malam misalkan, kemudian kita sholat malam bersama, insya Allah yang lain bergetar hati, kita bergetar lututnya Pak. Terakhir saya ingin membahaskan ada satu kisah namanya Sya'ban radhiyallahu anhu, seorang sahabat pada saat itu. Sya'ban ini kalau sholat subuh selalu di posisi yang ini. Suatu saat Sya'ban nggak ada di situ, maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, di mana Sya'ban? Belum datang. Kata Rasulullah, kita tunggu dulu. Sampai kemudian sudah hampir siang, akhirnya kita sholat duluan aja. Selesai sholat subuh, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya lagi, apakah Sya'ban sudah datang? Belum ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Maka mengangkat salah seorang kemudian mengatakan, saya tahu ya Rasulullah. Oke, kita datangi rumahnya. Ini ciri pemimpin yang luar biasa, bukan sekedar kemudian memastikan ada atau tidaknya, tapi ingin dipastikan tentang apa yang terjadi kepadanya sampai tidak hadir. Dicari Pak. Seandainya ada di antara kita yang kemudian tidak hadir, tolong tanya, mungkin lagi sakit, ada musibah atau lain sebagainya. Ini suatu kepedulian yang luar biasa antar sesama muslim. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW lalu kemudian berjalan ke rumah Sya'ban. Sampai depan rumah Sya'ban, lalu kemudian Nabi mengetuk pintunya, keluar istrinya Sya'ban. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku tadi sebelum subuh meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang dikatakan oleh Sya'ban sebelum meninggalnya? Maka istrinya kemudian mengatakan, Sya'ban mengatakan 3 hal. Yang pertama, seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang lebih bagus. Yang ketiga, seandainya semuanya. Lalu kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak paham tentang apa yang dia katakan. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, seandainya seseorang meninggal dunia, berpisah antara ruh dengan raganya, maka Allah akan perlihatkan balasan dari setiap amalnya selama dia mengerjakan sesuatu di dunia ini. Jika amalannya baik, Allah perlihatkan kebaikannya, maka kemudian tersenyum wajahnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ketika suami mengatakan seandainya lebih jauh, sesungguhnya pada saat itu Allah sudah memperlihatkan balasan amalnya yang rajin ke masjid. Ternyata jarak dari rumahnya ke masjid jalan kaki itu 3 jam. Halo, Assalamualaikum. Berapa jam? 3 jam. Luar biasa. Apa kita pernah ke masjid jalan kaki 3 jam Pak? Kadang ada motor, ada mobil pun nggak membuat kita sampai ke masjid.
Ini Sya'ban 3 jam jalan kaki buat sampai ke masjid. Ketika Allah berikan balasan tentang kemudian perjalanan ke masjid selama 3 jam, maka Sya'ban mengatakan, ya Allah, seandainya lebih jauh. Ya maha umroh, kadang kita cari hotel itu yang dekat masjid atau jauh dari masjid. Yang dekat, nyari yang dekat aja kadang sholatnya di hotel.